Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGB Kabupaten Rokan Hulu akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Agung Supriyatna dari SMP Negeri 1 Rambah Samo dan rekan saya Niketut Ari Aktorina dari SD Negeri 003 Ujung Batu. Dan saya Sri Hidayati dari TK Negeri Pembina Rambah Samo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Ari? Alhamdulillah. Masih semangat, Bu Sri? Alhamdulillah masih, Bu. Harus semangat dong. Ya. Baik, Bu Sri, sebelum melakukan coaching, ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching. Nah, dalam hal coaching ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bapak Ibu. Tentunya saya amati berdasarkan alur cerita dan bagaimana cara coach memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana pula coachee ini menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3 tuh Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga bagaimana coach ini memaksimalkan potensi dari si coachee tersebut. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Sri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Iya, potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching saya kali ini, tentunya saya akan melakukan proses coaching dengan alur cerita. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi di mana saya harus di sini hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya. Baik Bu Sri, dari 3 kompetensi ini, present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Sepertinya saya lebih kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ari. Mengapa Ibu memilih kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot? Karena saya ingin menggali potensi yang ada pada diri coachee yang nantinya coachee dapat menemukan permasalahannya dan memberikan ide-ide yang baik yang tentunya untuk menjadi solusi daripada permasalahannya tersebut, Bu. Bagus sekali Bu Sri. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching hari ini? Ya, saya menginginkan indikator itu yang tentunya mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Kemudian si coachee nanti bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya sehingga permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh si coachee nanti dapat terselesaikan. Luar biasa sekali Bu Sri ini. Demikian pra-observasi kita. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Sri setelah pasca observasinya nanti. Nah, silakan Ibu lakukan coachingnya bersama Pak Agung. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nih kemarin Pak Agung nge-WA saya nih, ya, katanya betul, Bu. ada yang mau dibicarakan pada hari ini. Apa sih yang mau dibicarakan tuh Pak Agung? Begini Bu, kita kan sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi di dalam kurikulum Merdeka ya. Ada 3 hal yang biasa kita lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu.
yaitu berdiferensiasi produk, kemudian berdiferensiasi proses, dan diferensiasi konten. Nah, pada bagian diferensiasi konten, kita sudah melakukan asesmen awal kepada anak-anak didik itu. Ternyata di sekolah itu ada 3 macam gaya belajar anak itu. Yang pertama adalah kinestetik, yang kedua ada auditori, dan yang ketiga visual. Untuk anak yang kinestetik, saya biasanya memberikan mereka kegiatan seperti role play dalam memberikan materi, yaitu bermain peran. Kemudian untuk anak visual, saya buatkan materi itu dalam bentuk grafis dan gambar-gambar lainnya yang mendukung. Sedangkan untuk anak auditori, biasanya saya memberikan video-video, baik itu yang saya unduh dari laman YouTube ataupun video pembelajaran yang saya buat sendiri. Tapi kendalanya belakangan ini, Bu, yang membuat saya agak sedikit pusing adalah ketika listrik atau arus listrik PLN ini sering mati-mati tidak terduga. Kadang satu hari beberapa kali mati, sehingga di jam saat saya mengajar untuk anak dengan gaya belajar auditori, seolah-olah tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Jadi itu yang membuat saya bingung saat ini. Baik, Pak. Jadi masalahnya tadi tentang pembelajaran anak yang auditori karena ada masalah listrik ya. Jadi belum bisa tercapai seperti itulah Ya, ya, Pak betul ya. sekali, Bu. Nah, dari perbincangan kita kali ini apa yang mau Bapak Agung dapatkan nantinya? Ya, kalau saya sih inginnya walaupun kondisi kita jauh di pelosok dalam, tetapi hak anak untuk belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam ataupun kodrat zaman, dan anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Saya ingin hal itu tetap terlaksana. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Berarti Bapak menginginkan pembelajaran anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, Pak ya. Nah, untuk mencapai itu nanti hal-hal apa yang akan Bapak lakukan? Nah, itu sempat terpikir sama saya, Bu. Yang pertama, saya beberapa hari ini sudah membuka beberapa toko online. Ya, di situ menyediakan berupa alat sejenis infocus gitu ya. Jadi kita bisa memberikan anak haknya untuk belajar dengan gaya belajar auditori, yaitu dengan infocus portable yang bisa kita cas di rumah. Jika sudah penuh, nanti bisa kita bawa ke sekolah. Anak-anak bisa kita setelkan video pembelajaran dengan alat itu, bisa dikoneksikan melalui laptop ataupun dengan video USB yang sudah kita simpan di dalam flash disk atau jenisnya. Terus yang kedua, Bu, saya juga sempat terpikir kalau bagaimana membuat sejenis video pembelajaran manual. Jadi pembelajaran yang kita buat itu dengan PPT, kita buat dengan manual, kita print out, kita pasang di alas yang tebal, misalnya karton, triplek, kardus, dan sejenisnya. Sehingga kita bisa tetap memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak itu. Wah, ide yang sangat bagus sekali tuh Pak Agung ya. Iya, terima kasih. Saya sangat mendukung ya langkah-langkah ide dari Pak Agung. Mudah-mudahan berhasil Pak ya, Pak Agung ya. Mudah-mudahan. Jadi kira-kira ke depannya nih kapan nih akan Pak Agung laksanakan itu tadi? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu ya. Mungkin yang paling cepat adalah dalam
beberapa hari ini karena minggu besok kita akan menghadapi ujian, dan yang akan saya pilih adalah mungkin yang mudah aja Bu ya, karena kalau kita membeli alat portable apalagi melalui jalur online itu biasanya memakan waktu seminggu 2 minggu. Nanti takutnya barang sampai, anak sudah libur, anak sudah ujian, sehingga bisa kita pakai mungkin semester depan. Jadi untuk waktu dekat ini yang paling cepat saya lakukan adalah membuat PPT online untuk anak dengan pembelajaran auditori atau gaya belajar auditori. Iya. Berarti dalam waktu dekat untuk PPT sudah bisa dilaksanakan dan untuk jangka panjangnya semester depan Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan Iya, baik. iya, terima kasih. Gimana nih perasaan Pak Agung setelah bercerita hal-hal kepada saya tadi? Perasaannya gimana? Ya, saya bisa merasa lega karena saya tidak terpikir tadinya sebelum bertemu dengan Ibu bahwa pembelajaran anak dengan hal-hal semacam tadi saya sebutkan itu bisa dilaksanakan. Jadi setelah bertemu dengan Ibu, ngobrol-ngobrol, kita bertukar pikiran, akhirnya permasalahan yang sempat membuat saya pusing dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Gimana nih Bu kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, Bu Ari. Baik Ibu Sri, setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu tadi, saya ada beberapa pertanyaan ini yang terkait indikator yang Ibu inginkan. Menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah tercapai apa belum? Ya, dari yang saya lakukan proses coaching dengan Pak Agung tadi, di sana sudah nampak, sudah cukup jelas indikatornya sudah tercapai, baik itu dari alur tirtanya, Pak Agung itu sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi dari permasalahannya itu memang sudah jelas, kemudian rencana aksinya itu, kemudian tanggung jawab dan komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Agung itu memang betul-betul sudah nampak di sana. Luar biasa sekali Bu Sri. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu untuk menjadi pendengar secara penuh ya, kemudian hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci agar nantinya Kuci dapat menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapinya. Sangat bagus sekali kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Sri. Baik Ibu Sri, untuk pasca observasinya kita cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu pada pagi hari ini banyak memberikan manfaat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.